Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Arif Rahman Arifin 10 bulan penjara dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Joshua Huta Barat. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yaitu 1 tahun penjara. Kita akan mengulas lebih lanjut mengenai vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim dari perspektif ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Baik, kita melihat tadi bagaimana jalannya persidangan dari 3 terdakwa, tapi kemudian hanya 1 orang yang dibacakan vonisnya. Pak Fikar, mengenai vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim hari ini untuk Arif Rahman Arifin, vonis lebih rendah, hanya 10 bulan dibandingkan tuntutan jaksa 1 tahun penjara. Apakah artinya memang jaksa kurang cermat dalam menyusun tuntutan ini? Bukan begitu. Ini kan sebenarnya dakwaannya 2 tindak pidana ya. Yang pertama KUHP yaitu pasal 221 ya mengenai obstruction of justice itu. Kemudian juga undang-undang ITE kalau nggak salah. Ya, ITE. Nah, kalau KUHP-nya 221 itu sebenarnya ancaman hukumannya cuma 9 bulan ya. Nah, yang tinggi itu yang di undang-undang ITE-nya itu yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi mungkin digabung 2 tindak pidana itu, karena itu kemudian dituntut 1 tahun, kalau nggak salah ya, 1 tahun denda 10 juta begitu kalau nggak salah tuntutannya. Nah, sekarang dijatuhi hukuman 10 bulan. Nah, menurut saya ya, kalau Arif Rahman Arifin. Arif Rahman Arifin itu mengetahui ya bahwa apa yang dia lakukan adalah peristiwa yang sebenarnya, sebenarnya di situ kesalahannya. Tetapi ini kan dianggap semua kena hoax-nya Pak FS ya kan, semuanya kena tidak mengetahui secara pasti sebenarnya tindak kejadian yang sebenarnya, sehingga diprosesnya sesuai dengan laporannya Pak FS. Tapi kemudian ternyata laporannya Pak FS itu tidak benar atau dimanipulasi gitu. Nah, sehingga mereka ikut gitu. Nah, dengan konstruksi peristiwa yang seperti itu, kalau dari sudut pidana menurut saya mestinya secara murni bisa diterapkan pasal 51 KUHP itu ya, menjalankan perintah jabatan. Ya. Menjalankan perintah jabatan tidak dipidana, mestinya seperti itu. Ya. Artinya seharusnya itu dilepaskan, gitu. Ya, walaupun perbuatannya ada, tetapi perbuatannya bukan walaupun perbuatannya itu bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, tetapi karena dia menjalankan perintah jabatan atau perintah atasan, gitu ya, maka sebenarnya seharusnya konsekuensinya kalau memang konsisten itu harusnya dilepaskan, ya tidak dihukum sama sekali seharusnya, gitu. Tetapi ini cuma dikurangi 12 menjadi 1 tahun menjadi 10 bulan kan begitu. Nah, mungkin karena ada tuntutan yang lain yaitu undang-undang ITE itu tadi, ya yang merusak laptop segala macam itu ya. Nah, itu mungkin kumulasi dari itu yang kemudian sehingga tuntutannya menjadi 1 tahun dan hakim hanya memutuskan 10 bulan. Kalau murni ini obstruction of justice ya pasal 221 KUHP itu ancaman hukumannya cuma 9 bulan ya, di bawah 10 bulan sebenarnya, dan itu maksimal gitu ya, mestinya lebih rendah gitu. Cuma itu tadi ya, karena digabungkan dengan tindak pidana yang ada di ITE itu. Nah, karena itu kemudian jadi 10 bulan. Saya kira ini menjadi relatif gitu ya, karena kalau saya sendiri melihatnya, jika memang Arif Rahman ini tidak mengetahui sama sekali ya, meskipun dia ada di dalam satu lingkaran ya, satu komunitas dengan Pak FS ya, karena sama-sama di Propam ya, di Propam, maka sebenarnya dia cuma menjalankan perintah jabatan, perintah atasan sebenarnya ya. Jabatan itu bisa diterimakan juga kepada atasannya. Nah, harusnya kalau konsisten ya itu tadi saya bilang tidak dipidana gitu. Ya tidak dipidana. Nah, cuma ya sekarang
karena digabungkan dengan ICE-nya itu ya 10 bulan saya kira Oke. ya apa namanya ya tergantung cara melihatnya gitu. Artinya menurut saya sendiri sih terlalu berat gitu karena kan sesungguhnya secara spesifik tidak ada tindak pidana yang dilakukan. Karena mereka cuma melaksanakan tugas yang sehari-hari mereka laksanakan gitu. Oke. Karena itu Jika seharusnya, kemudian ya itu tadi saya bilang bahwa tugasnya itu dikualifikasi sebagai tindak pidana gitu seolah-olah mau mengalihkan pada proses pidana yang sebenarnya kepada proses pidana yang lain ya, maka seharusnya kalau konsisten ya harusnya dilepaskan. Mestinya seperti itu, Mbak. Oke, baik itu analisa dari Pak Fikar. Tapi jika kemudian kita tarik dengan sejumlah terdakwa lainnya, misalnya Hendra Kurniawan yang seharusnya memang dijadwalkan hari ini juga dibacakan vonisnya, tapi kemudian ditunda untuk pekan depan. Sebelumnya jaksa menuntut 3 tahun penjara. Bagaimana kemudian majelis hakim ataupun vonis yang dijatuhkan majelis hakim ini bisa menjadi gambaran kemungkinan vonis yang akan dijatuhkan untuk sosok Hendra Kurniawan sendiri. Kita tahu untuk posisi sendiri sebagai kepala mantan Karopaminal dan banyak sekali kemarin keterangan kesaksian yang sudah disampaikan pengadilan. Apakah kemungkinan vonisnya juga akan jatuh lebih ringan? Ya, nah begini, sebenarnya kan di dalam konteks ini Hendra ini yang paling bertanggung jawab dia kepalanya Pak Arief itu kalau nggak salah ya di Biro Paminal itu dia kepalanya, dia yang paling bertanggung jawab. Mestinya saringan sebuah perkara yang diproses oleh diproses gitu ada di pimpinan yang paling atas, mestinya seperti itu gitu ya. Tetapi ya udah karena prosesnya tidak lanjut akhirnya mereka juga masuk semua menjadi terdakwa kan begitu. Nah kalau melihat tuntutannya yang 3 tahun, kalau melihat kebiasaan yang terjadi di peradilan pidana itu putusan itu separuh lebih dari tuntutan. Biasanya kalau umpamanya dituntut 3 tahun ya, maka umpamanya bisa kemungkinannya dihukum 1,5 tahun tambah sebulan atau 2 bulan gitu ya. Jadi kalau 1,5 tahun itu kan 18 bulan ya, 20 bulan umpamanya bisa seperti itu ya kemungkinannya ya, dan itu berdasarkan kebiasaan juga ya, kebiasaan perkara pidana itu seperti itu ya, separuh dari tuntutan jaksa ditambah kalau tuntutannya tahun ditambah 1-2 tahun, atau kalau tuntutannya durasinya bulan ya ditambah 1-2 bulan umpamanya seperti itu. Nah tapi itu biasanya seperti itu. Tapi seperti yang saya katakan tadi ya, kalau dia memang tidak mengetahui sama sekali itu ya, tidak ada indikator dia mengetahui sama sekali, maka seharusnya konsekuensinya harus dilepaskan gitu, karena itu perintah jabatan sesungguhnya ya, perintah jabatan gitu. Meskipun ada pada Karopaminal sendiri kan Kadit Propam itu level eselon 1 lah kalau nggak salah itu ya. Eselon 1 ini eselon 2-nya. Jadi ketika eselon 2 itu diperintah oleh eselon 1 ya biasanya di kedinasan itu ya main jalan aja perintahnya itu tanpa ada koreksi apa-apa. Nah seharusnya ada koreksi dulu gitu ya, apalagi tugas kepolisian itu kan tidak melulu sebagai penegak hukum ya. Menurut Undang-Undang Kepolisian, polisi itu tugasnya 3, penjaga keamanan, penegak hukum, dan pelayan masyarakat gitu. Nah dalam konteks penegakan hukum, mestinya yang menjadi atasannya adalah hukum itu sendiri gitu. Meskipun secara administratif tuh ada atasan di pekerjaan ya, dalam konteks kedinasan ada atasan gitu. Tetapi ketika polisi mengerjakan fungsinya sebagai penegak hukum, maka atasan yang paling harus diikuti adalah hukum itu sendiri gitu. Nah karena itu setiap perintah mestinya ada sensornya, apakah perintah ini melawan hukum atau tidak gitu. Umpamanya gini, perintah menangkap orang dan menahan orang ya. Nah kalau menangkap dan menahan tanpa dasar ya, tanpa ada umpamanya tak ada laporan, tak ada ini,
itu kan namanya sama dengan menculik kan sebenarnya, ngambil orang dan menahan orang itu menculik namanya kalau orang biasa yang melakukan. Tapi karena dalam kedudukannya sebagai penegak hukum, maka perintah dan perintah dan apa yang diperintahkan gitu ya, itu menjadi sesuatu yang memang harus dilakukan gitu. Ya, perintah itu, tetapi bukan perintah dalam pengertian atasan bawahan. Perintah itu adalah perintah didasarkan pada proses hukum gitu. Ya, sebagai penjaga keamanan, hierarki atasan bawahan masih berlaku, masih jalan gitu. Kalau atasan memerintahkan amankan daerah ini, amankan daerah, masih jalan. Atau sebagai pelayan masyarakat, ya, mengeluarkan SIM atau melayani masyarakat, mengeluarkan surat kelakuan baik segala macam. Nah, itu juga mungkin masih jalan itu komando perintah. Tapi ketika polisi menjadi penegak hukum, maka mereka punya otoritas sendiri-sendiri dan atasannya adalah hukum itu sendiri. Nah, karena itu setiap perintah dari atasan harus disaring dulu, apakah melawan hukum atau tidak gitu. Kalau melawan hukum, menurut saya ya perintah itu perlu dipertanyakan lagi gitu. Artinya bawahan tidak langsung melaksanakan, tetapi juga melakukan koreksi gitu. Ya, meskipun umpamanya kan ada tata caranya sendiri ya, untuk mengajukan keberatan umpamanya ya, untuk tidak melakukan perintah itu. Nah, itu yang terjadi kan sekarang itu sebenarnya. Tanpa ada koreksi apa-apa, atasan dilihat sebagai perintah ya, karena ya memang pola relasi di kedinasan itu seperti itu. Apa yang dikatakan oleh atasan itu menjadi perintah gitu, meskipun bentuknya bukan perintah gitu. Ya, bawahannya ikut saja, biasanya seperti itu. Nah, ini mestinya di kepolisian yang lembaganya lain dari lembaga kedinasan lain ya, karena dia ada fungsi penegak hukum itu tadi. Nah, ketika dia bertindak sebagai fungsi penegak hukum, maka atasannya adalah hukum itu sendiri. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ini menjadi catatan, menjadi pelajaran bagi petugas penegak hukum. Kita berbicara mengenai satu hal lain yang juga disampaikan oleh pihak keluarga Arif Rahman Arifin. Hari ini, usai persidangan, ada keinginan agar Arif Rahman Arifin bisa kembali masuk ke kepolisian, meskipun kita tahu sebelumnya sudah ada sidang etik yang bersangkutan dipecat tidak dengan hormat. Jika kemudian kita bandingkan dengan apa yang beberapa hari kemarin juga berlanjut ketika sidang etik Richard Eliezer, dan keputusannya ternyata relatif lebih ringan, Richard Eliezer masih bisa berkarir di bidang kepolisian. Bagaimana menjawab publik adanya perbedaan perlakuan ini, Pak Fikar? Ya, saya juga melihat itu. Ya, melihat kalau melihat kadar perbuatannya, sebenarnya kan kalau mau diukur yang paling berat adalah Eliezer, iya kan? Yang paling berat Eliezer karena dia pelaku langsung gitu, pelaku langsung penembakan gitu, ya kan? Itu agak berat gitu. Nah, tapi dia bisa dengan progresivitas hakim yang memutuskan ya, mengawinkan antara pendekatan yuridis dengan social justice ya, keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Kemudian hakim memutuskan cuma 1,6 bulan gitu ya, dan dia masih berhak berada di komunitas atau lingkungan kepolisian di Eliezer. Nah, sementara di sisi yang lain ada mereka yang bergerak di bidang administrasi sebenarnya, administrasi penegakan hukum sebenarnya, karena mereka kan memproses, memerintahkan atasan atau bawahan untuk memproses perkara, melakukan penyidikan ya, melakukan penyitaan di lapangan dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari sudut perannya di dalam perkara ini, maka memang terlihat ada ketidakadilan gitu ya, ada ketidakadilan dalam konteks perencanaan pembunuhan itu lebih berat sebenarnya Eliezer itu. Nah, tetapi dalam konteks OJJ itu obstruction of justice ini ya, maka mungkin komisi etik itu melihatnya lain ya, melihatnya kalau Barada E itu adalah dia meskipun pelaku langsung ada pada level
pangkat yang terbawah dianggap mustahil dia melakukan challenge terhadap perintah, melakukan jawaban terhadap perintah gitu, melakukan protes atau apapun namanya, ya, berbuat kritis gitu yang tidak mungkin, sehingga dia pokoknya melaksanakan saja gitu. Nah, tapi mungkin di wilayah administratif ini, ya, administrasi penyidikan dan ini mestinya bisa melakukan koreksi yang lebih dalam gitu, koreksi yang serius. Apalagi umpamanya ditemui fakta bahwa ada video yang ada salah satu orang yang melihat ketika ditembak si almarhum Joshua itu masih hidup, masih bergerak gitu, ya. Nah, mestinya kalau insting kepolisiannya jalan, mestinya dia melakukan penyidikan yang lain gitu, ya. Maksud saya di samping yang diperintahkan, tapi dia juga bisa mencari fakta yang lain gitu dari alat bukti yang disodorkan kepada mereka, ya. Apalagi kan mereka juga yang membersihkan lokasi tempat terjadinya pidana dan sebagainya. Nah, itu kesempatan sebenarnya melakukan bukan perlawanan, ya, tetapi kan ada indikator lain gitu. Artinya penyidikan itu tidak hanya yang diperintahkan, tapi juga jika ada alat bukti lain yang membuktikan lain, saya kira penyidik juga punya otoritas untuk melakukan itu gitu. Nah, ini meskipun ada dalam birokrasi kepolisian, sebenarnya fungsi penegakan hukum itu tadi saya bilang, konsekuensi dari yang menjadi atasan adalah hukum itu sendiri, mestinya para penyidik itu dia bisa juga melakukan penyidikan dengan fakta yang lain. Nah, itu yang menurut saya tidak dilakukan, karena itu kemudian dia tetap dipersalahkan. Baik. Dan juga dihukum juga oleh pengadilan gitu. Kesalahannya di situ gitu. Oke, menarik, banyak catatan yang disampaikan Pak Fikar tadi. Kita menunggu bagaimana vonis selanjutnya. Masih ada sejumlah terdakwa lainnya yang masih menunggu ketuk palu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pak Fikar, terima kasih sebelumnya sudah berbincang bersama kami di Prime News malam hari ini. Salam sehat selalu.